Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 11 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 27 Mei 2022 dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 27 mengatakan, "Dalam jemaah pujilah Allah yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel." Dalam bahasa Batak Toba, pinujima debata di bagasan akka luhutan Tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur menyampaikan alasan-alasan yang sangat mendasar dan penting untuk membuat kita bukan hanya layak memuji Tuhan, tetapi juga wajib mengakui kekuasaan Tuhan. Pengalaman hidup pemazmur bersama dengan umat telah mengajarkannya bahwa keselamatan merupakan tindakan Allah. Allah juga meremukkan musuh-musuhnya hingga darahnya dijilat oleh anjing-anjing. Renungan harian ini pengakuan kekuasaan Allah melalui nyanyian pujian dan kemenangan yang luar biasa atas umat Israel. Boleh jadi merupakan peristiwa di mana Daud membawa tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Mazmur 24 dan 2 Samuel pasal 6. Ketika Tuhan berperang untuk umatnya, musuh-musuh mereka tidak berdaya di hadapan mereka, seperti asap terhadap angin. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia pergi berperang. Tuhan berada di pihak orang miskin, orang yang menderita dan tertindas, tetapi dia menentang orang-orang yang memberontak melawannya. Semua ini terjadi pada peristiwa keluaran dari Mesir, ketika Tuhan melakukan keajaiban di langit dan di bumi untuk membebaskan umatnya dan menghukum penindas mereka. Juga dalam penaklukan tanah Kanaan dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya, raja-raja musuh ditaklukkan dan dihalau di depan Israel seperti kepingan salju dihembus angin. Akhirnya bangsa Israel menaklukkan Yerusalem, di mana Allah dalam bentuk simbolis dari tabut perjanjian datang ke Gunung Sion. Pemazmur membayangkan pegunungan Basan yang perkasa menjadi iri dengan bukit sederhana di Yerusalem yang dipilih Allah untuk tempat tinggalnya. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10, 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 19. Penaklukan Tuhan atas namanya sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai hingga saat mereka tiba di Gunung Sion digambarkan dalam penaklukan oleh
pasukan kereta yang perkasa, pemenang menangkap musuh mereka dan memperkaya diri mereka sendiri dengan merebut milik musuh. Pengingat dari masa lalu ini mendorong Israel untuk memiliki keyakinan kepada Tuhan untuk masa kini dan masa depan. Tuhan yang sama akan terus membantu mereka dari puncak gunung Basan hingga kedalaman laut. Tidak ada yang dapat menahan Tuhan. Israel akan menang atas musuh-musuhnya. Pemazmur kemudian menggambarkan prosesi kemenangan sebagai penyanyi, musisi, dan penari diikuti oleh perwakilan suku-suku memasuki tempat kudus. Tidak ada lagi bangsa lain menaklukkan Israel dan memaksanya untuk membayar pajak yang berat. Sebaliknya, negara-negara lain tersebut akan membawa persembahan mereka kepada Israel karena mereka tunduk kepada pemerintahan Allah. Semua bangsa didesak untuk memuji Dia yang memerintah di sorga. Allah memimpin Israel keluar dari Mesir dengan perarakan yang sangat besar. Israel melalui perjalanan itu dengan perarakan nyanyian, permainan musik, dan rombongan-rombongan dari tiap suku. Israel menyadari kekuatan Allah yang telah bertindak bagi mereka, dan mereka pun menaikkan pujian kepada Allah. Perjalanan hidup setiap orang, terlebih umat Tuhan, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan dalam berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan orang percaya. Apabila seseorang merasa bahwa kehidupannya biasa-biasa saja, maka apapun keadaan di alam semesta tidak bisa dipakai untuk alasan memungkiri kemahakuasaan Tuhan. Ketika seseorang berada dalam hadirat Tuhan, beribadah di tempat kudusnya, kuasa dan kebesaran Tuhan akan sangat nyata baginya. Akui dan beritakanlah kekuasaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau layak dipuji, disembah dan dimuliakan karena perbuatan-Mu yang besar dan ajaib menyelamatkan umat-Mu dan menebus dosa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 11 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.